Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syafir Daula Hemada dengan NIM 200321100049. Saya kelas Agribisnis C, Universitas Trunajaya Madura. Video ini merupakan bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 1, di mana saya akan mengulang kembali materi analisis diskriminan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya terkait analisis diskriminan dengan judul Analisis Diskriminan Terhadap Perbedaan Karakteristik Bunga. Sebelum lebih lanjut, kita akan mengingat kembali apa itu analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan metode statistik yang bertujuan untuk menggambarkan ataupun menjelaskan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam dimensi sekecil mungkin. Jadi, kita bisa melihat perbedaan antara dua kelompok secara jelas. Kemudian tujuan analisis diskriminan, yakni untuk mengetahui faktor apa saja yang paling mendiskriminasi suatu unit kegiatan. Di sini saya sudah ada studi kasus agar kita bisa mengetahui analisis diskriminan secara jelas, pengaplikasiannya bagaimana. Studi kasusnya yakni di sebuah laboratorium dilakukan penelitian untuk mengetahui apa saja yang membedakan karakteristik bunga A dan bunga B, atau variabel independennya adalah bunga A dan bunga B, atau variabel Y, yang masih satu spesies. Untuk itu, diambil sampel masing-masing bunga sebanyak 10 tangkai. Kedua bunga diukur lebar kelepaknya atau X1 dan lebar daunnya atau X2. Diketahui juga bahwa kedua bunga dapat dijadikan indikator derajat keasaman suatu zat atau pH. Maka diteliti pada trayek pH berapa saja kedua bunga sensitif untuk mendeteksinya atau X3. Ini merupakan data yang saya gunakan, di mana data ini saya dapatkan dari sumber yang saya gunakan. Untuk 1 merupakan simbol karakteristik dari bunga A, dan 2 merupakan simbol dari karakteristik bunga B. Di sini ada 20 data. Langsung saja kita mulai analisis diskriminan menggunakan aplikasi SPSS. Kita mulai analisisnya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita menyiapkan data kita terlebih dahulu dari sumber yang kita peroleh. Di sini saya sudah menyalin data dari sumber yang saya gunakan di Excel. Ini dilakukan agar lebih mempermudah untuk menyalin data ke SPSS-nya nanti. Perlu diketahui untuk 1 merupakan simbol karakteristik bunga A dan 2 untuk karakteristik bunga B. Nah, di sini ada 20 sampel data. 20 ini didapatkan dari masing-masing bunga, diambil 10 sampel. Jadi totalnya ada 20. Kita langsung copy saja. Sini saya akan copy datanya. Ctrl C, kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum ke data view, kita ke variabel view-nya dulu. Di sini kita tulis variabel Y atau variabel dependennya. Kemudian untuk variabel independen, karena di sini saya menggunakan 3, jadi ada X1 sampai X3. Kita ketik saja X1, X2, X3. Kemudian untuk desimal di sini kita ubah menjadi 0 semua. Dan untuk label, karena variabel dependen yang saya gunakan ini adalah karakter bunga, untuk variabel dependen atau Y, jadi kita ketikkan karakter bunga di label Y. Dan untuk selanjutnya ada X1, X2, X3, kita beri label sesuai dengan variabel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan lebar kelopak, lebar daun, dan trayek pH.
Kita ketikkan sama seperti yang kita gunakan. Untuk X1 tadi ada lebar kelopak, ada lebar daun, dan ini adalah trayek pH. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke bagian data view. Di bagian data view ini kita langsung paste data yang sudah kita copy dari Excel tadi. Sini saya copy datanya. Ya, sudah. Oh, karena tadi untuk nomornya di sini saya keikut, jadi saya ulang untuk copy datanya. Setelah itu saya paste. Ya, seperti ini. Setelah sudah, kita lanjut untuk menganalisis. Kita klik analyze yang ada di pojok atas ini, tengah atas. Kemudian kita cari classify. Setelah itu kita pilih diskriminan, karena di sini kita akan melakukan analisis diskriminan. Kita klik diskriminan. Oke, untuk karakter bunga atau variabel dependent, di sini kita masukkan ke grouping variable. Kita klik panah. Nah, untuk X1, X2, X3 kita masukkan ke independent. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kita tentukan range dari variabel dependentnya. Karena tadi kita menggunakan angka 1 dan 2, kita klik untuk minimum itu kita 1, maksimum 2. Kemudian klik continue. Di sini kita juga klik use stepwise methods dan kita cek di bagian statistiknya. Kita klik means, unvariate and fast, dan understand the result. Kita klik continue. Setelah itu kita ke classify. Kita centang yang case wise result dan summary table. Summary tabel. Kemudian kita klik continue. Setelah dirasa selesai, kita klik OK dan SPSS akan menunjukkan output data dari analisis diskriminan yang kita inginkan. Kita tunggu prosesnya. Ya, seperti ini. Sini ada analisis case process summary, ada group statistik, test of equality of group means, dan seterusnya. Untuk interpretasi data akan saya lanjutkan di PPT-nya. Kita lanjut ke PPT. Ya, seperti itu. Analisis diskriminan menggunakan SPSS. Lanjut untuk menginterpretasi data. Untuk yang pertama, di sini ada tabel analisis case processing summary, di mana tabel ini memberitahu kita apakah ada data yang missing atau data tersebut sudah lengkap. Di sini dapat kita perhatikan bahwa total dari N-nya ini, kolom N ini adalah 20, di mana menandakan bahwa data pada studi kasus yang saya gunakan itu memang sudah lengkap, tidak ada yang missing ataupun rusak. Selanjutnya di sini ada tabel grup statistik, di mana tabel grup statistik ini menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel, baik untuk kelompok kategori bunga A atau kategori bunga B. Pada tabel ini ada lebar kelopak daun, trayek pH, dan lain sebagainya. Pada tabel ini merupakan data-datanya merupakan data-data deskriptif. Lanjut ke tabel test of equality of group means. Test of equality of group means ini menunjukkan uji beda dua rata-rata untuk masing-masing variabel, di mana dari ketiga variabel yang digunakan, yakni X1, X2, dan X3, seluruhnya terbukti berbeda sig dari F kurang dari 0,05 yang menunjukkan H0 ditolak, HA diterima, dengan hipotesis yang diajukan, di mana hipotesis yang diajukan yakni H0 banding U1 sama dengan U2, tidak ada rata-rata untuk setiap variabel antara karakteristik bunga A dan karakteristik bunga B. Kemudian untuk hipotesis kedua yang diajukan yakni HA banding U1 sama dengan U2, ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel
antara karakteristik bunga A dan karakteristik bunga B. Kita lanjut ke stepwise analysis. Stepwise analysis ini kita memperhatikan tabel variables not in the analysis, di mana tabel ini digunakan untuk stepwise analysis untuk menguji variabel independen mana yang paling membedakan antara karakteristik bunga A dan karakteristik bunga B. Bisa kita lihat di situ ada dua step, ada step 0 dan ada step 1. Pada step 0, variabel yang paling membedakan adalah lebar kelopak. Karena lebar kelopak memiliki nilai F yang paling tinggi atau yang paling besar, yakni sebesar 33,274. Jadi lebar kelopak merupakan variabel pembeda yang paling membedakan pada step 0. Kemudian untuk step 1 di sini yang paling membedakan adalah lebar daun, karena lebar daun memiliki nilai F yang paling besar atau yang paling tinggi, yakni sebesar 2,489. Lanjut, membentuk fungsi diskriminan. Diperoleh fungsi diskriminan atau persamaannya, yakni Z sama dengan min 5,727 plus 0,083 lebar kelopak. Persamaan ini diperoleh dari tabel canonical discriminant function coefficient, di mana min 5,727 merupakan konstan, kemudian 0,083 merupakan lebar kelopak. Di situ ada tanda plus karena memang lebar kelopaknya merupakan nilai positif, dan kemudian dikalikan dengan data lebar kelopak yang ada pada data yang digunakan. Kemudian lanjut untuk menentukan cutoff. Menentukan cutoff ini kita memperhatikan tabel function at group centrioles, di mana pada tabel ini mengidentifikasi bunga yang diteliti masuk dalam karakteristik bunga A atau masuk dalam karakteristik bunga B. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Di sini sudah terlihat bahwa jika karakter bunga 1 atau bunga A, Z-skornya adalah min 1,426. Jadi jika nilai Z-skor pada bunga adalah min 1,426, berarti bunga tersebut masuk dalam karakteristik bunga A. Dan untuk karakteristik bunga B, jika Z-skornya 1,167. Kita lanjut ke case-wise statistik, di mana tabel case-wise statistik ini mengidentifikasikan data aktual dengan prediksi model diskriminan. Jadi isi dari tabel case-wise statistik ini adalah data yang benar-benar aktual, mulai dari data 1 sampai 20. Kita bisa melihatnya dengan lengkap ya dari tabel case-wise statistik ini. Dan yang terakhir di sini ada classification result. Dari tabel classification result ini merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa besar model diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktualnya. Dicantumkan di paling bawah itu bahwa 19.0% of original group podcast correctly classified, yang artinya 90% bahwa hasil dari analisis diskriminan ini memang benar-benar aktual, seperti itu. Cukup presentasi dari saya. Jika masih ada kesalahan ataupun kekurangan dalam presentasi ini, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman, keluarga, ataupun pacar kalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.